Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Triyuli Hestiana, tim 19 12 11 603, kelas 2B, Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan tugas keperawatan medikal bedah 3, yaitu dengan memenuhi tugas kelompok, yaitu tentang mapping gagal ginjal. Pertama, definisi dari gagal ginjal. Gagal ginjal yaitu ketidakmampuan jantung untuk memompa darah dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi jaringan. Selanjutnya, gagal jantung terjadi sewaktu jantung tidak mampu memompa darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrien tubuh, yaitu menurut Patofisiologi Elizabeth J. Corwin 2011. Kemudian ada klasifikasi dari gagal jantung, yaitu klasifikasi gagal jantung menurut New York Heart Association atau NYHI dalam Gray 2002 terbagi dalam 4 kelas, yaitu kelas pertama timbul sesak pada aktivitas fisik berat, kemudian kelas kedua timbul sesak pada aktivitas fisik sedang, kemudian kelas ketiga timbul sesak pada aktivitas fisik ringan, kemudian kelas keempat timbul sesak pada aktivitas fisik sangat ringan atau istirahat. Kemudian etiologi dari gagal ginjal ini. Menurut Smeltzer 2002, penyebab gagal ginjal kongestif yaitu pertama kelainan otot jantung, kemudian aterosklerosis koroner, kemudian ada hipertensi sistemik atau pulmonal, kemudian adanya peradangan dan penyakit miokardium degeneratif, kemudian adanya penyakit jantung lain. Kemudian manifestasi klinis, pertama ada gagal jantung kiri, yaitu dengan ciri-ciri gelisah dan cemas, kongestif vaskular pulmonal, kemudian adanya udem, kemudian adanya penurunan curah jantung, kemudian adanya galop arterial atau S3, kemudian adanya galop ventrikel yaitu S4, kemudian adanya krakles paru, disritmia, bunyi nafas, kemudian bunyi nafas begi, kemudian adanya pulsus alternans, kemudian pernafasan chest, stokes, kemudian adanya bukti-bukti radiologi tentang kongesti pulmonal, dispnu, batuk, dan mudah lelah. Kemudian gagal jantung kanan, yaitu terjadinya peningkatan CVP, kemudian adanya udem, kemudian adanya curah jantung rendah, kemudian adanya disritmia, kemudian adanya S3 dan S4, kemudian adanya hiperresonan pada perkusi, kemudian pitik udem, kemudian adanya hepatomegali, kemudian anoreksia, nokturia, dan kelemahan. Kemudian pemeriksaan penunjang menurut Droges 2000, yaitu pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosa, yaitu elektrokardiogram atau EKG, scan jantung, kemudian sonogram, yaitu berupa ekokardiogram Doppler, kemudian KTT. Kemudian ada ronsen dada, ada analisa gas darah atau AGD, kemudian adanya pemeriksaan tiroid. Kemudian penata laksanaan dari gagal jantung ini, pertama tirah-baring, kemudian diet, oksigen, kemudian terapi diuretik, kemudian digitalitis, intropik positif, kemudian sedatif, dan pembatasan aktivitas fisik dan istirahat. Kemudian patofisiologi dari gagal jantung ini, yang pertama menurut Smeltzer 2002, gagal jantung kiri atau gagal jantung ventrikel kiri terjadi karena adanya gangguan pemompaan darah oleh ventrikel kiri sehingga curah jantung kiri menurun akibat tekanan akhir diastol dalam ventrikel kiri dan volume akhir diastol dalam ventrikel kiri meningkat. Ini merupakan beban atrium kiri dalam waktu diastolik akibat kenaikan tekanan rata-rata atrium kiri
sehingga menyebabkan hambatan masuknya aliran dari vena pulmonal. Bila terus berlanjut, maka bendungan akibat terjadinya udem paru dengan segala keluhan dan tanda-tanda akibat adanya tekanan dalam sirkulasi yang meninggi. Kemudian pada gagal jantung kanan terjadi hambatan bagi ventrikel kanan yang menjadi pompa darah untuk sirkulasi paru. Nah, jadi bila terus berhambat maka akan merangsang ventrikel kanan untuk melakukan kompensasi, mengalami hipertrofi dan dia diatasi sampai batas kemampuan. Nah, beban terus meninggi maka terjadi gagal jantung kanan, maka terjadi gagal jantung kiri kanan. Kemudian komplikasi, ada beberapa komplikasi yang terjadi pada pasien yang mengalami gagal jantung. Nah, pertama adanya kerusakan atau kegagalan ginjal, masalah katup jantung, kerusakan hati, serangan jantung dan stroke, efusi pleura, aritmia, trombus ventrikel kiri, shock kardiogenik, dan udem paru. Kemudian perjalanan penyakit pada gagal jantung. Dan ada beberapa penyebab terjadinya gagal jantung kongestif. Yang pertama adalah arteriosklerosis, kemudian hipertensi sistemik pulmonal, kemudian adanya peradangan dan penyakit miokardium, kemudian adanya penyakit jantung lain yaitu seperti stenosis dan katup semilunar dan lain-lainnya. Pertama, yang penyebab terjadinya gagal jantung yaitu disebabkan yang pertama oleh arteriosklerosis, yaitu menyebabkan terganggunya aliran darah, kemudian terjadinya suplai oksigen ke jantung menurun sehingga menyebabkan hipoksia jantung, kemudian menyebabkan metabolisme anaerob, kemudian timbunan asam laktat, kemudian menyebabkan terjadinya timbunan asam laktat sehingga terjadinya asidosis, sehingga menyebabkan abnormalitas elektrolit. Kemudian penyebab gagal jantung yang kedua yaitu terjadinya hipertensi sistemik atau pulmonal sehingga menyebabkan peningkatan tahanan vaskular sistemik atau pulmonal, kemudian mengakibatkan peningkatan afterload, kemudian terjadinya peningkatan beban kerja jantung, kemudian terjadinya hipertrofi serabut otot jantung sehingga akan menyebabkan kontraktilitas endiokardium abnormal. Kemudian penyebab gagal jantung yang ketiga yaitu akibat peradangan dan penyakit miokardium sehingga mengakibatkan merusaknya serabut otot jantung sehingga menyebabkan kontraktilitas miokardium abnormal. Kemudian penyebab yang keempat yaitu penyakit jantung dan lain-lainnya yaitu seperti stenosis dan katup semilunar. Nah, sehingga terjadinya pengosongan atrium terhambat, kemudian terjadinya penurunan preload sehingga mengakibatkan kontraktilitas miokardium abnormal sehingga mengakibatkan COP menurun. Kemudian setelah CP menurun, kemudian menyebabkan kompensasi tubuh, kemudian aktivitas renin menurun, angiotensin 1 menurun, angiotensin 2 menurun sehingga vasokonstriktor vaskular menurun, kemudian terjadinya peningkatan TD. Kemudian dengan angiotensin 2 ini juga menyebabkan sekresi aldosteron, kemudian mengakibatkan peningkatan reabsorpsi cairan. Kemudian beralih lagi ke kompensasi tubuh, kemudian juga mengakibatkan respons sistem saraf simpatis dan juga peningkatan kalekolamin sehingga mengakibatkan peningkatan HR sehingga menyebabkan memperpendek waktu pengisian ventrikel dan arteri koroner. Kemudian dengan COP menurun ini juga menyebabkan peningkatan sel kebutuhan O2 pada sel, kemudian mengakibatkan peningkatan beban kerja jantung, kemudian juga menyebabkan jantung bekerja lebih keras. Dan kemudian kita beralih ke peningkatan memperpendek waktu
pengisian ventrikel dan arteri koroner ini. Kemudian menyebabkan memperpendek waktu pengisian ventrikel dan arteri koroner, sehingga memperpendek waktu pengisian ventrikel dan arteri koroner. Kemudian menyebabkan injury miokard, kemudian terjadinya ischemic miokard lebih dari 30 menit, kemudian terjadinya infarct miokard, kemudian terjadinya kegagalan mekanisme pemompaan, sehingga terjadinya gagal jantung kiri dan gagal jantung kanan. Pertama, pada gagal jantung kiri yaitu terjadinya peningkatan tekanan vena pulmonal sehingga mengakibatkan peningkatan tekanan kapiler pulmonal. Kemudian terjadinya kongesti paru sehingga menyebabkan masalah keperawatannya gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ventilasi perfusi. Kemudian kembali lagi ke kongesti paru ini juga menyebabkan dyspnea. Kemudian sakit ketika waktu bernafas, maka didapatkan masalah keperawatannya ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap kematian. Kemudian kembali lagi ke gagal jantung kiri ini, pada bagian kedua COP semakin menurun, kemudian suplai darah ke jaringan menurun, kemudian adanya penurunan nutrisi dan O2 ke sel sehingga didapatkan masalah keperawatannya, risiko perfusi perifer tidak efektif. Kemudian kembali lagi pada penurunan nutrisi dan O2 pada sel ini jika terus berlanjut maka akan menyebabkan katabolisme yang tidak adekuat dari jaringan sehingga menyebabkan lelah dan letih, sehingga didapatkan masalah keperawatannya yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Kemudian kembali lagi ke COP semakin menurun juga mengakibatkan renin meningkat, angiotensin 1 dan 2 meningkat, kemudian terjadinya retensi NaH2O sehingga mengakibatkan penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan frekuensi jantung. Kemudian pada gagal jantung kiri pertama mengakibatkan peningkatan tekanan vena cava superior sehingga mengakibatkan peningkatan tekanan vena cava superior, kemudian penurunan suplai nutrisi dan O2 ke otak, kemudian terjadinya penurunan kesadaran sehingga didapatkan masalah keperawatannya yaitu risiko aspirasi berhubungan dengan penurunan tingkat kesadaran. Kemudian penyebab yang kedua pada gagal ginjal kanan ini yaitu akibat peningkatan tekanan vena cava inferior sehingga mengakibatkan kongesti viscera dan jaringan perifer sehingga mengakibatkan pertama tekanan vena ekstremitas meningkat, kemudian adanya udem ekstremitas sehingga didapatkan diagnosanya penurunan curah jantung berhubungan dengan frekuensi jantung. Kemudian penyebab yang kedua yaitu mengakibatkan kongesti hepar. Kemudian terjadinya tekanan pembuluh portal meningkat, kemudian terjadinya ansietas, kemudian terjadinya tekanan pada diafragma sehingga mengakibatkan distres pernafasan sehingga didapatkan diagnosa keperawatannya gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ventilasi perfusi. Kemudian akibat dari kongesti viscera dan jaringan perifer ini yang ketiga yaitu kongesti vena abdomen sehingga mengakibatkan statis vena abdomen sehingga mengakibatkan anoreksia sehingga didapatkan masalah keperawatannya defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Kemudian diagnosa keperawatannya di sini saya mengambil 3 diagnosa. Diagnosa yang pertama yaitu penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan frekuensi jantung. SLKI-nya yaitu curah jantung. Kriteria hasilnya kekuatan nadi perifer meningkat, udem menurun, dyspnea menurun, gambaran EKG aritmia menurun, bradikardia menurun, tekanan darah membaik. Kemudian psikinya perawatan jantung, tindakannya yang pertama observasi, identifikasi tanda dan gejala primer penurunan curah jantung yaitu berupa dyspnea, kelelahan,
UDEM dan ortopdu. Kemudian identifikasi tanda dan gejala sekunder penurunan curah jantung, yaitu berupa rogi, berat, basah, oliguria, batuk, dan kulit pucat. Kemudian monitor tekanan darah, monitor berat badan setiap hari, monitor intake dan output cairan, kemudian monitor saturasi oksigen, monitor keluhan nyeri dada, kemudian monitor EKG 12 sadapan, kemudian monitor aritmia, monitor fungsi alat pacu jantung. Kemudian diagnosa yang kedua yaitu ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap kematian. Yang pertama SLKI-nya yaitu tingkat ansietas, yaitu kriteria hasil verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun, gelisah menurun, perilaku tegang menurun, kontak mata membaik, pucat menurun. Kemudian psikinya reduksi ansietas, yaitu tindakannya yang pertama observasi, identifikasi saat tingkat ansietas, kemudian identifikasi kemampuan mengambil keputusan, kemudian monitor tanda-tanda ansietas. Yang kedua terapeutik, temani pasien untuk mengurangi kecemasan, kemudian tempatkan barang pribadi yang memberikan kenyamanan. Kemudian ketiga edukasi, jelaskan prosedur termasuk sensasi mungkin di dalamnya, kemudian anjurkan keluarga tetap kemudian latih teknik relaksasi. Yang ketiga kolaborasi, yaitu kolaborasi pemberian obat ansietas. Kemudian pertukaran gas berhubungan dengan ventilasi perifer. Pertama SLKI yaitu pertukaran gas, tingkat kesadaran meningkat, tisdu menurun, bunyi nafas tambahan menurun, pusing menurun, penglihatan kabur menurun, gelisah menurun, nafas cuping hidung menurun, PCO2 membaik, PO2 membaik, sianosis membaik, pola nafas membaik. Kemudian psikinya pemantauan respirasi. Yang pertama observasi, yaitu monitor frekuensi irama, kedalaman dan upaya nafas, monitor pola nafas seperti pradipdu, takipdu, hiperventilasi, kemudian monitor kemampuan batuk efektif, monitor adanya produksi sputum, monitor adanya sumbatan jala nafas, kemudian monitor status saturasi oksigen, kemudian monitor nilai AGD, monitor hasil X-ray toraks. Kemudian terapeutik, atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. Ketiga edukasi, informasikan hasil pemantauan jika perlu. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan dari tugas saya. Kalau ada salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.